Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. Oke, kita masih melanjutkan yang tentang neural. Jadi neural kan di reborn, lahir kembali jadi deep learning. Nah, deep learning ini cukup banyak penggemarnya. Kalau Anda lihat deep learning sekarang menjadi idola para peneliti untuk terutama yang masalah kayak prediksi, klasifikasi, pengenalan objek, dan lain-lain ya. Kalau Anda cari di paper-paper sangat banyak sekali. Nah, kita sudah infokan sebelumnya, kalau deep learning kan cukup banyak macamnya, dan kita cukup fokus di dua saja ya. Yang minggu lalu kita sudah fokus yang di struktur CNN ya, Convolutional Neural Network, di mana di dalamnya memanfaatkan matriks konvolusi sebenarnya, diulang-ulang antara convolution max pooling ya, pooling max pooling diulang-ulang, baru yang di flattennya itu menggunakan ya seperti neural biasa ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya dan sudah kita coba implementasinya juga, dan Anda sudah mempraktekkan untuk diuji cobakan untuk klasifikasi ikan kemarin ya. Cara nyari datanya juga sudah saya tunjukkan ya kalau tidak salah ya. Anda itu bisa ngambil data dari internet, kemudian dimasukkan dalam satu folder dan di-resize dengan ukuran yang kita inginkan ya. Cara resizenya Anda bisa cari di internet cukup banyak dengan kata kunci resize image in one folder using Python misalnya. Nah, yang hari ini kita tidak bekerja dengan image, kita coba yang variasi lain ya. Makanya biar lengkap, kalau Anda bekerja dengan image atau video bisa pakai yang CNN kemarin. Tapi kalau Anda bekerja dengan data-data, misalnya untuk kasus-kasus prediksi, ya, Anda bisa menggunakan Keras ya, salah satu library-nya Keras. Kalau kemarin kan cenderung TensorFlow ya, TensorFlow. Nah, sekarang yang pakai Keras. Nah, untuk ini saya ambilkan dari buku saya ini. Sorry, belum saya jadikan PPT. Nggak sempat ya. Anda ini sendiri, yang penting Anda paham prosesnya, cara kerjanya, teorinya ya. Konsepnya kalau Anda paham, nanti step by step realisasikan di program ya, pakai Python. Sebentar, ini saya share dulu. Nah, ini saya ambil dari buku saya di bab 5 ya. Bukunya ini Anda boleh cari di perpus ya. Anda mungkin sudah waktunya mulai penjajakan jalan-jalan ke kampus lagi ya. Ini sudah terlalu lama di rumah mungkin Anda ya. Semoga tidak lupa kampus ya. Nah, nanti kalau Anda ke kampus, di perpustakaannya fakultas, di perpus fakultas ada buku namanya, sebentar ya. Anda carinya di Google pakai kata kunci seperti ini aja. Di akademia ini ada di nama saya ya, akademia spasi nama saya. Nanti di sini riset-riset saya, Anda boleh download semua ini yang ada di sini kalau Anda mau pelajari. Nah, yang buku ini ada di bawah sini ya. Nah, ini bukunya ya. Judulnya adalah Pemrograman Deep Learning dengan Python. Nah, Anda boleh baca di kampus ya. Ini nanti, ini tadi saya ambilkan yang bab 5 ya. Untuk pelajaran hari ini. Harusnya dirubah dulu ke PPT ya, sorry ya.
Saya pikir sudahlah Anda belajar langsung dari babnya langsung. Nah, ini bukunya. Ini sudah ada di perpus fakultas ya kalau Anda mau baca-baca. Nah, ini kemudian yang tadi saya ambilkan di bab 5 ini. Judulnya adalah Deep Learning dengan Keras. Nah, ini salah satu library open source juga. Yang selain TensorFlow ya, Keras dikembangkan Google ya. Ini cukup pas ya untuk kasus prediksi ya. Ini makanya nanti kita juga ngambil kasus ya untuk prediksi juga ya. Nah ini gimana kalau Anda belum install library-nya, Anda install seperti dengan cara yang lain. Jadi library yang lain caranya juga sama. Pip spasi install Keras di command prompt ya. Di prosesnya seperti ini, ditunggu saja sampai selesai. Nah sekarang bagaimana step-stepnya menerapkan Keras, deep learning dengan Keras untuk kasus prediksi ya. Nah, setidaknya ada 6 tahapan ini yang perlu disiapkan. Mulainya pin datasetnya, kemudian dirubah dari dataset sesuai struktur datanya. Struktur data misalnya untuk prediksi kan mana yang Anda gunakan untuk data input dan output. Mana berapa tahun kemarin misalnya untuk sekian tahun ke depan. Nah, dari susunan dataset itu Anda bisa tentukan arsitektur neuralnya atau arsitektur deep learning-nya ya. Nah ini kalau Anda menggunakan Keras berarti Anda menentukan modelnya, model dari Keras. Nah setelah model ditentukan atau arsitektur dari deep learning sudah ketemu, baru dilakukan proses pelatihan ya. Nah proses pelatihan di Keras ya istilahnya adalah kompilasi model dari Keras ya. Model dari Keras kita kompilasi. Nah, misalnya kalau ada yang kurang pas, nanti dari sisi bobot dan sebagainya kita sesuaikan sampai yang terbaik. Nah, baru nanti kita evaluasi model Kerasnya dan kita lakukan uji coba untuk prediksi. Nah, ini kira-kira step-stepnya untuk menjalankan atau untuk menggunakan deep learning dengan Keras ya. Ini kalau diurut dalam bentuk flowchart seperti ini, menyiapkan dataset, penentuan model Keras, kompilasi model Keras, penyesuaian model Keras, evaluasi model Keras, dan pembuatan prediksi ya. Ini sebentar ada temennya yang gabung. Ini ya. Oke, jadi saya kira ini sudah jelas step by step-nya ini. Ini cukup digemari mahasiswa yang akhir yang mau skripsi sering ngambil ini ya. Nanti tinggal datanya yang diganti-ganti aja. Dapat data gempa dari sekian puluh tahun yang lalu sampai sekian tahun ke depan. Nah, pakai dari data gempa bisa digunakan untuk prediksi gempa ya. Dapat datanya dari mana? Dari BMKG ya. Ada data-data pendapatan dari penjualan kalau di perusahaan ya. Anda bisa memprediksi dari data-data sekian tahun lalu ya. Kalau polanya mirip, berarti pendapatannya nggak jauh beda ya. Permintaan konsumen dan lain-lain. Banyak yang berkaitan dengan sesuatu yang harus diantisipasi di depan, itu berarti Anda perlu prediksi atau estimasi. Nah, saat itu Anda butuh ini, butuh algoritma prediksi, salah satunya pakai neural atau deep learning dengan Keras, ini salah satunya. Nanti tugas Anda tinggal nyari data saja, simple sebenarnya. Kalau data Anda cukup kompleks dan layak untuk skripsi ya bisa diangkat skripsi ya. Oke, ini untuk Kerasnya seperti itu, step by step-nya. Nah, yang pertama kita coba untuk kasus yang sederhana ya. Untuk kasus yang sederhana, biasanya saya di buku-buku saya untuk memprediksi gerbang logika. Nah, ini yang umum di buku-buku deep learning juga. Ini yang sering dipakai adalah gerbang XOR ya.
Seperti apa datanya? Ini ada di tabel ya. Tabel 31. Tabel dari gerbang XOR. Nah, ya. Nah, ini gerbang logika XOR seperti ini. Jadi untuk gerbang XOR 2 input, yaitu X1 dan X2, pasangan datanya adalah kalau dia sama, maka 0 outputnya ya. Ini Y. Y ini outputnya. Jadi kalau inputnya 00 atau 11, dia 0. Nah, yang inputnya berbeda, jadi kombinasi 01 atau 10, ini baru bernilai logika 1 outputnya ya. Nah, ini adalah pasangan data latih yang nanti kita gunakan untuk prediksi ya. Jadi nanti akan sistem deep learning kita beri input seperti ini, apakah dia akan memprediksi outputnya seperti ini ya, targetnya. Nah, oke, nanti seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ke yang pembahasan tadi ya. Mana tadi? Ini ya. Jadi pertama Anda harus punya data. Tadi kan urutannya pertama nyiapin data dulu. Nah, ini datanya kita cari data gerbang logika XOR yang sesuai tabel tadi ya. Kemudian, nah ini cara komputasinya. Yang pertama Anda harus siapkan library yang dibutuhkan. Nah, ini tinggal di copy. Jadi kalau Anda sekarang lagi di depan komputer, depan laptop, Anda boleh jalankan Jupyter-nya, kemudian Anda step by step Anda kopikan ini. Ini yang kita butuhkan adalah dari Keras ya, nanti Anda install dulu pip spasi install Keras. Nah, yang kita butuhkan yang pertama sequential. Nah, ini untuk pemodelan Kerasnya ya. Pemodelan Keras nanti untuk struktur dari neural atau deep learning ya. Dense ini untuk layer-layernya pakai dense dari Keras layer. Kemudian ini inisialisasi konstruktornya saja, ngawali prosesnya. Kemudian di sini yang penting di sini pemodelan neuralnya ada di sini. Tadi kan kasus kita adalah sistem dengan berapa? 2 input dan 1 output toh. 2 input yaitu X1, X2 untuk prediksi Y ya. Gerbang logika tadi ya. Maka cara membuat arsitektur ini dimodelkan di Keras seperti ini ya. Nah, ini 2. Ini adalah untuk inputnya ya. Ini untuk layer masukan, input layer ya. Nah, kemudian fungsi aktivasinya ditentukan sekalian. Nah, ini sigmoid, sigmoid. Nah, ini ngikutin bentuknya kan 2 input ya. Itu untuk input layer. Nah, sekarang bagaimana untuk output layer? Atau hidden dulu ya. Hidden dulu, hidden layer, lapisan tersembunyinya. Ini misalkan kita buat sama. Kalau kita buat sama, 2 node juga. Tadi 2 node input. Nah, sekarang 2 node hidden. Nah, ini ya. Sama-sama pakai sigmoid. Nah, kemudian outputnya tadi kan cuma 1. Outputnya 1, maka di sini kita tuliskan apa? Den 1. Ya. Fungsi aktivasinya apa? Sigmoid ya sigmoid. Nah, sudah kalau sudah ini tinggal Anda apa? Anda kopikan. Anda kopikan, Anda bikin script baru di Jupyter ya. Anda masukkan di Jupyter Anda dijalankan. Ini sebenarnya sudah kita coba kemarin. Atau kita ulangi lagi biar Anda paham juga. Kita bikin baru new Python ya. Ini ada temennya yang baru gabung. Nah. Oke, ini yang baru, yang ini yang sebelumnya, yang hari ini kita coba baru lagi di sini ya. Ini sambil tunggu. Nah, ini misalnya Anda bikin heading dulu. Apa? Misalnya apa? Prediksi
gerbang logika tadi ya, gerbang XOR dengan learning keras. Ya, ini judulnya. Nah, sekarang yang tadi Anda pastekan di sini. Anda kan pertama import library yang dibutuhkan. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya Anda belum install Keras ya, nanti akan error modul Keras not found ya. Jadi kalau Anda sudah install tadi pakai pip spasi install Keras, maka ini harusnya tidak ada error ya. Anda jalankan. Ini bintangnya masih proses. Ini sambil nunggu kita bisa siapkan datasetnya ya. Siapkan datasetnya. Ini tadi kan susunannya kita ambilkan dari buku ini juga ada. Oh, tapi Anda kan cuma bab 5 ya. Kita ambilkan dari sini, nanti boleh di-copy ya. Ini datasetnya tadi. Pasangan datanya untuk XOR X adalah 00011011, outputnya 0110 ya. Nah ini nanti kita tambahkan pasangan data latih ini. Ini sambil nunggu ini masih proses, berarti dia masih jalan. Ini boleh Anda tambahkan di atasnya, cell above. Nah, sambil menunggu bisa siapkan data latihnya ya. Nah ini nanti kalau Anda aplikasikan sesungguhnya, ini kan prediksi sederhana ya, yang paling basic, 2 input, 1 output. Nanti prediksi yang kompleks, tadi juga sudah saya kirim di grup, contohnya untuk prediksi tingkat pengangguran terbuka di situ ya, contohnya ya. Ngambil data dari Badan Pusat Statistik, itu inputnya bisa ini 2 distrukturkan juga 2, tapi masing-masing 2 ini satunya 10 tahun, jadi bisa 20 tahun misalnya ya. Untuk memprediksi, nah ini tidak harus yang sama, ini kebetulan 1 berarti 1 tahun ke depan. Nah tapi kalau di kita nanti ini bisa 2 tahun ke depan ya. Jadi dari 20 tahun yang lalu untuk memprediksi 2 tahun ke depan juga bisa. Atau Anda cuma mau 1 tahun, 2 tahun, tergantung Anda ya. Bebas, disesuaikan arsitektur yang Anda inginkan. Nah ini masih proses, kita tunggu saja. Saya nggak tahu kenapa lama. Ya ini Kerasnya sudah saya install sebenarnya. Oke, sambil menunggu kita bisa lanjutkan mestinya ya. Ini yang tadi. Ini tadi sudah, dari selanjutnya tinggal untuk dapatkan model deep learning-nya, untuk dapat bobot-bobot dan bias awal. Nah, ini Anda bisa kopikan di sini. Nah, nanti dia akan menyiapkan kita get configuration-nya ini sama wake-nya. Jadi oleh Keras akan diberikan bobot-bobot random awal ya. Kita copy saja, nanti Anda bisa lanjut. Ini sebenarnya sambil nunggu ini masih bintangnya belum keluar. Oke, ini nanti kita sambil menunggu juga tidak apa-apa, biar cepat. Nah, ini sudah keluar dan tidak ada error ya. Nah, ini tadi datanya sekalian kita proses. Nah, ini juga sudah kena proses, tidak ada error. Nah, ini yang sekarang kita ingin dapatkan bobot awal dan bias awal. Nah, ini. Maka keluar seperti ini ya. Ini dengan arsitektur 221 ya. Nah, ini adalah bobotnya dan biasnya ya. Oke, Anda bisa lanjutkan lagi. Ya, ini yang sesuai di situ toh. Nah, sekarang untuk proses pelatihan, tadi kan pakai compile ya, kompilasi model ini adalah untuk pelatihan. Ini tinggal Anda copy saja. Jadi script ini Anda copy. Nah, ini Anda jalankan di program selanjutnya, sel selanjutnya ya. Nah, perlu dilihat di sini optimasinya misalnya pakai Adam, jadi ada beberapa teknik optimasi sebenarnya. Dilihat dari documentation-nya ya.
Kemudian termasuk cara penurunan errornya ini ada beberapa teknik. Kita bisa pakai contoh yang ada ini saja. Nanti untuk lebih detailnya ada berapa macam, itu Anda bisa baca di documentation-nya Keras ya, termasuk optimizer. Ini di buku saya sudah saya jelaskan ada beberapa teknik optimasi ya. Kemudian yang penting ini metriknya nanti apa? Anda mau mengukur root mean square errornya atau akurasinya. Nah ini kita pilih akurasi, berarti nanti dapat berapa persen akurasinya ya. Kemudian di sini dilakukan fitting antara input ke outputnya ya. Nah, effortnya ini jangan terlalu besar. Mungkin nanti kalau Anda pakai sesungguhnya bisa ratusan ribu ya. Tapi untuk kali ini kita coba 10 saja untuk uji coba ya. Udah, ini bad step, ini stepnya 1, verbose 1, ini diikuti saja ya. Kemudian, jadi ini adalah proses pelatihan dari neural, bagaimana dia mengenali sesuai data yang diinginkan ini. Nah, outputnya yang diharapkan adalah 0110 jika inputnya seperti ini ya. Jika tidak sesuai, artinya ada selisih. Nah, selisih itu di teorinya kan diturunkan menggunakan apa? List error. Penurunan error salah satunya pakai backpro untuk mengoreksi bobotnya ya. Ini nah ini lagi proses untuk penurunannya dan sudah selesai karena cuma 10 jadi cepat ya. Cuman akurasinya nggak terlalu bagus, akurasinya cuma 25% ya. Anda boleh ulangi lagi biar agak sedikit naik ya. Karena effortnya yang kita pilih terlalu sedikit ya, cuma 10. Nggak naik-naik juga ya. X or X, effortnya. Kita agak tinggikan sedikit, 20. XOR X dan XOR Y. Kita run lagi. Oh, masih kurang naik juga ya. Ya, itu kalau di contoh saya di buku tadi, kan saya mencobanya sampai 100.000 ya. Kalau 100.000 nanti bisa bagus seperti ini. Nah, ini dia bahkan penurunannya sangat bagus. Nggak masalah, yang penting dia sudah bekerja, nanti kita tinggal uji coba pakai ini ya, prediksinya. Oke, kita lanjutkan di tadi. Step berikutnya adalah setelah diproses dilatih, ada tes. Nah, nanti Anda tampung menggunakan variabel ini, hasil prediksinya. Cara di Keras tinggal begini saja, pakai predik ya. Model that predict, dimasukkan input argumennya berupa apa? Tadi, masukannya apa? X or X kan. Nah, di sini ini X or X. Jadi artinya kalau neural atau deep learning kita beri input ini, dia akan ngasih kita output seperti apa. Apakah sesuai yang kita harapkan ini, targetnya ini, atau tidak. Ya, kita nanti bandingkan ya. Udah, kita tinggal jalankan saja. Nah, ini tadi yang kita inginkan apakah seperti ini? Yang kita inginkan adalah ini, 0110 ya. Tapi neural atau deep learning memberikan kita keluaran ini 0,5, 0,4 dan sekian ya. Berarti nanti masih ada error ya. Ini karena effort yang kita ambil terlalu sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, biar cepat saja. Nah, sekarang kita cek pakai ini untuk menampilkan keluarannya dan kita fitted ya antara target atau observed data dan predicted-nya ya. Ini kita tampilkan di sini untuk proses plotting datanya ya. Kita bisa pakai script ini karena
membandingkan antara yang kita inginkan, yaitu target di sini ya. Target kita pakai circle ini yang bulat, B ini blue, biru nanti warnanya. Kemudian yang R ini merah, bentuknya plus. Ini adalah keras output atau keluaran dari deep learning ya, hasil prediksi deep learning. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, ini masih jauh dari harapan. Kita inginnya dia di sini, kita nebaknya di sini ya. Kita inginnya di sini, ternyata deep learning nebaknya di sini. Nah, hanya ini yang paling dekat ya. Dia baru mendekati yang ini. Karena kita effortnya tadi kan masih terlalu kecil ya. Nah, tapi ini sudah lumayan. Artinya skrip tidak ada kesalahan. Nanti tinggal diulang-ulang, iterasinya lebih besar ya. Ini sekarang tinggal yang terakhir, kita hitung berapa mean square error dan root mean square errornya ya. Selisih dari target yang kita inginkan dengan keluaran dari neural ya. Nah, kita bisa pakai script yang terakhir ini. Nah, taruh saja di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita pakai scikit-learn. Jadi Anda nanti juga Anda harus install scikit-learn-nya ya. Kalau Anda belum diinstal nanti error scikit-learn module not found ya. Diinstal ini sklearn-nya atau scikit-learn-nya, nanti kita butuhkan mean square error-nya ini. Untuk menghitung apa? Ini menghitung antara tadi yang diinginkan kan X or Y dan hasil prediksi keras tadi kita kasih nama hasil prediksi keras ya. Ini kita bandingkan, kita hitung mean square error-nya. Kalau mean square error sudah diperoleh, selanjutnya apa? Kita bisa akarkan ya. Kita akarkan dari mean square error-nya, nanti dapat root mean square error. Sudah, ini langkah terakhir. Nah, nanti kita tunggu hasilnya. Nah, ini nilainya ya. Jadi kita dapatkan mean square error-nya 0,25, root mean square error-nya 0,5 ya. Ini nggak terlalu bagus karena data maksimalnya kan 1 ya. Tapi minimal Anda ini kan outputnya diharapkan tadi. Ya, ini keluaran dari deep learning masih agak jauh dari yang diharapkan, tapi karena effortnya kita terlalu kecil ya di sini tadi. Bandingkan dengan yang di buku saya tadi, itu saya coba sampai 100.000 ya. Ya, ini ya. Ini saya coba sampai 100.000 dan bisa hasilnya lebih bagus. Kita dapatkan di sini, nah bisa sampai 0,4 root mean square error-nya. Oke, nah ini kalau ditampilkan bisa seperti ini. Nah, dibandingkan dengan pakai TensorFlow, keras seperti ini. Memang lebih bagus TensorFlow ya dalam hal ini. Untuk kasus ini ya. Dengan jumlah iterasi yang sama, 100.000. Nggak masalah, yang penting Anda sudah mencoba ngoding deep learning dengan keras. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Ini saya harap Anda kan sudah saya kirim tadi di grup, itu Anda coba juga, kalau ada error boleh ditanyakan. Saya kira kebanyakan errornya kalau library-nya belum Anda install, akan not found ya. Itu caranya diinstal pakai pip spasi install keras kalau library keras yang membuat error. Kalau errornya di scikit-learn ya pip spasi install scikit-learn ya. Oke, semoga tidak ada yang nggak bisa. Semoga sudah jalan semua ya. Gimana? Udah jalan? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Ini nanti judulnya kita sesuaikan tadi biar bisa kita kirim ke Anda ya. Ini bisa kita gunakan untuk judul. Kita simpan, nanti skripnya insya Allah saya kirim ya. Kalau ada pertanyaan silakan dulu. Ini step by step kita menyelesaikan deep learning dengan keras. Jadi saya kira kita butuh 3 pertemuan untuk menyelesaikan deep learning dan saya harap Anda dengan 2 teknik terakhir
CNN dan Keras ini ya. Ini sudah cukup bisa untuk membantu Anda untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, terutama yang berkaitan dengan prediksi atau klasifikasi kalau CNN yang kemarin ya. Datanya aja yang tinggal diganti-ganti ya. Kalau saya mau bikin paper ya juga begitu ya. Datanya digantikan sudah jadi prediksi ikan ya, klasifikasi ikan. Datanya diganti, ini lagi saya ada apa itu, rumah miskin ya jadi prediksi atau klasifikasi rumah miskin dan tidak miskin. Nyarinya di mana ya, di internet ya. Saya gitu saja. Dan untuk bikin paper juga tidak susah kan, apalagi Anda untuk skripsi juga tidak mudah, tapi yang penting effortnya di data dan analisisnya. Kalau ini tidak ada permasalahan, ya tadi ada yang tanya kayaknya. Sebentar. Ini mana nampilin yang tanya gimana? Sini. Open ya, silakan, boleh. Kalau ada yang tanya. Ya. Permisi Pak. Ya. Izin bertanya. Apakah pengaruh jumlah epoch itu selalu berbanding lurus sama kenaikan akurasi ya Pak? Oh iya, pertanyaannya cukup bagus. Memang tidak semua selalu begitu, kan ada istilah minimum error sama global ya. Kadang kita terjebak di error lokal minimum. Ya, padahal suatu saat masih naik lagi. Nah jadi yaitu Anda lakukan ini dulu ya, Anda lakukan eksperimen dari beberapa iterasi, nanti ternyata dia suatu saat kalau naik lagi, membesar lagi, ya berarti kan yang Anda inginkan adalah turun, seperti yang di nanti di ini ya, nanti di contoh saya yang prediksi ini aja, pengangguran ya. Yang prediksi pengangguran nanti saya tunjukkan, itu kebetulan Keras sepertinya sudah mengantisipasi dengan optimasinya dia kan dia salah satunya pakai Adam Optimizer tadi, itu supaya dia tidak terjebak di error lokal ya. Nah, tetapi kalau Anda misalnya pakai yang sendiri, ya, jadi nggak pakai Keras, itu mungkin errornya bisa naik turun. Nah, sehingga pertanyaan Anda tadi, itu kalau Anda pakai Keras, kemungkinan saya belum menemukan kalau naik turun. Jadi dia kayaknya sudah mengantisipasi di optimizer-nya. Tapi waktu saya ini sendiri ya, ngoding sendiri, native, nggak pakai TensorFlow, nggak pakai Keras, itu bisa naik turun. Karena yang penting kita coba perbaiki bobotnya kan. Bobot sama biasnya itu dipakai delta, kemarin ya aturan delta juga bisa. Backpro yang pakai penurunan error. Nah itu ternyata kadang masih terjebak di error lokal ya. Sehingga apa? Kalau ditambah effortnya itu kadang naik lagi. Jadi tidak mesti semakin turun errornya atau semakin bagus akurasinya. Kan kalau loss itu semakin turun harapannya, tapi kalau akurasi harusnya semakin naik ya kan. Nah, tapi kalau kadang-kadang pada saat proses pelatihan, kalau terjebak error lokal, suatu saat masih ada kenaikan. Harusnya di error yang global. Nah, itu error global yang sudah nggak mungkin naik lagi. Nah, tapi itu kayaknya sudah diantisipasi di Keras ya. Dari beberapa kali saya trial, jarang Keras naik turun ya. Kecuali Anda refresh, Anda ulangi dari awal. Itu nanti mungkin agak berbeda performance-nya, tapi dia selalu akan turun. Nanti kita coba lihat di contoh saya yang prediksi pengangguran ya. Nah, jadi pertanyaan Anda, untuk apakah dengan memperbanyak efforts, kalau di Keras biasanya mungkin tetap atau turun ya, dari pengalaman saya ya. Jadi kecuali diulang dari awal lagi, jadi itu startnya mungkin beda, tapi performanya dia kelihatannya selalu lebih baik atau tetap. Nah, kecuali kita menggunakan yang native, ya saya dulu sering masih nggak pakai TensorFlow, nggak pakai Keras, itu masih bisa naik turun, jadi tidak menjamin
akurasinya tambah bagus, ya itu ya. Jadi kadang masih naik gitu ya. Nah, seperti itu, Mas. Jadi saya kira Anda tidak perlu bingung. Yang penting di ini saja, diulang-ulang dan diperbanyak efforts-nya. Nah, nanti yang sekiranya sudah errornya bisa diterima, ya sudah, error accepted, dihentikan, itu sudah cukup dengan akurasi di atas 90 harusnya ya. Di atas 90 itu saya kira bagus ya. Gitu Mas, dari pengalaman. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang mungkin mau tanya? Ya, silakan. Mas Isa. Permisi Pak. Pak, mungkin ini bukan terkait materi, namun ini saya tertarik sama bukunya Pak. Kalau untuk dapetin, dapetin file ini Pak. Iya. Bukunya ini kayaknya sama penerbitnya banyak di Togamas kayaknya ya. Jadi kalau ada ke Togamas ada. Saya tanya di Gramedia kayaknya nggak terlalu ini beliaunya ya. Jadi penerbitnya ini kayaknya kerjasamanya sama Togamas atau di ini online itu di Shopee, di Tokopedia itu banyak dengan judul saya tadi langsung ketemu itu ya. Kalau Anda mau ini ya di kampus di perpus ada. Oke, ya seperti itu ya. Baik, ini saya sedikit lagi mau saya lanjutkan dulu untuk yang contoh prediksi gempa biar lebih ini ya. Nanti Anda bisa nyoba sendiri skripnya karena skripnya saya kirim tadi. Untuk yang mana tadi ya? Oh ini ya. Ini saya sampaikan secara cepat saja karena kan sudah saya ini kan tadi sudah saya jelaskan konsepnya. Nah ini yang untuk contoh penerapan realnya, ini kita sudah pakai, ini kan penelitiannya saya dan dosen-dosen ya, untuk prediksi tingkat pengangguran terbuka. Nah ini misalnya ya, ini datanya dari mana? Ini saya nyari dari Badan Pusat Statistik. Anda ketikkan saja tingkat pengangguran terbuka di Badan Statistik langsung keluar dari tahun ke tahun. Ya, tapi datanya biasanya per tahun nanti kita kumpulkan sendiri. Taruh di Excel gitu saya biasanya ya. Nah ini jadi ini konsepnya. Nah ini kalau sudah diterapkan di kasus real, Anda biasanya harus paham konsepnya. Nah ini yang disebut tingkat pengangguran terbuka. Kalau bahasa asingnya kan open unemployment rate. Ini banyak di paper-paper internasional juga. Itu rumusnya seperti ini. A ini adalah orang yang nganggur atau yang belum dapat kerjaan. B-nya ini jumlah angkatan kerjanya. Jadi di antara angkatan kerja itu berapa orang yang belum dapat kerjaan. Nah, itu dikalikan 100%. Itu namanya tingkat pengangguran terbuka. Nah, dari rumus ini kan satuannya nanti persen ya, 0 sampai 100. Nah, padahal si neural atau deep learning kan hanya bisa menebak antara 0 dan 1 ya. Gimana caranya? Ya dari 0 sampai 100 ini kita normalisasi istilahnya ya. Supaya dia masuk ke wilayah 01 dan bisa diprediksi. Lupa kan pinginnya kita dalam persen. Nah nanti didenormalisasi lagi sebelum dihitung errornya ya. Dikembalikan lagi ke nilai normal, denormalisasi. Nah itu prosesnya biasanya kalau di praktek realnya ada penyesuaian seperti itu. Ini sudah ada di sini. Ini cuman karena kita gunakan kemarin untuk international conference ya. Nah tapi ini masih bisa dipahami dengan jelas di sini. Jadi misalnya saya punya data ini dari Badan Pusat Statistik itu ada 24 tahun ya. Saya punya data 24 tahun. Sebenarnya ada 25 atau berapa kan nggak enak. Nggak masalah. Dari 1 tahunnya bisa saya buang yang paling awal misalnya. Sehingga saya punya 24 tahun. Nah, kenapa harus 24? Nah, saya ingin memformat seperti ini. Jadi 2 kali 10 tahun ini sebagai data yang kita punya, database kita, untuk memprediksi ini 2 tahun ke depan. Jadi 20 tahun data pengangguran dalam 20 tahun digunakan untuk memprediksi 2 tahun ke depan. Nah, itu digunakan di proses pelatihannya. Ini training data di sini.
Nah, terus yang disebut testingnya, ya saya geser. Nah, ini, geser 2 tahun, 2 kali 10 tahun berikutnya untuk memprediksi 2 tahun ke depan. Nah, gitu. Jadi data itu jangan dihabiskan semua. Dari 24 tahun yang dipakai 22 tahun untuk pelatihan, sisanya yang 2 tahun nanti untuk validasi. Ya. Jadi 2 tahun yang sisanya nanti untuk memvalidasi hasil prediksi kita. Gitu ya. Nah, ini saya kira dengan data kuncinya di sini. Jadi kalau Anda nanti mau skripsi, mau apa, bikin sistem prediksi, itu kuncinya di struktur data ini. Nah, kalau struktur data modelnya ini sudah fix, ini nanti digunakan untuk merancang arsitektur neuralnya atau arsitektur deep learning-nya. Nah, misalnya ini tadi kan 2 kali 10, ini kan bisa saya buat menjadi 10 tapi masuknya dalam baris itu 222 ya. Nah, jadi nanti bisa jadi 10 node. Maksudnya lewat gerbang. Gerbangnya itu ada 10. Setiap 10 itu masuknya 2 di sekali masuk 2. Di 2 gerbang kan dia bersamaan. Nah, jadi kalau bikin arsitektur neural nanti tergantung dari keadaan ini. Nah, ini bebas-bebas saja. Saya boleh aja enggak seperti ini. Misalnya masuknya satu persatu. Jadi nanti arsitekturnya jadi 20 ya. Node-nya jadi 20 masuk lewat satu gerbang. Nah, ini kan saya pinginnya lewat 10 gerbang, sehingga nanti dalam satu gerbangnya itu bisa 2 masuk lewat situ ya. Nah, sehingga karena ada butuh 10 gerbang atau 10 node input, nah itu nanti mempengaruhi ini arsitekturnya ya. Sehingga arsitektur neuralnya saya butuh node-nya ini sebanyak 10. Nah, cuma satu gerbangnya ini nanti bisa dimasuki 2 data tadi ya. Ini dan seterusnya. Ini untuk hidden layer 1, 2, dan 3-nya ini saya samakan saja biar nggak susah. Kemudian outputnya ini yang penting. Nah, ini outputnya kan 2, tapi karena masing-masing tadi 2 di satu node-nya, maka begitu saya ingin dapat 2 tahun ke depan, itu ya lewat satu node saja. Nah, gitu ya. Jadi outputnya cukup satu node, tapi ini bisa 2 tahun. Misalnya Anda langsung bikin 2 juga nggak masalah, nanti bebas saja. Nah, ini saya pinginnya seperti ini, sehingga nanti jalannya akan konsisten di sini ya. Karena masuknya 22, nanti keluarnya juga 2. Ini kalau arsitekturnya sudah, berarti ini nanti mempengaruhi model dari Kerasnya ya. Oh, ini sistem proses update bobotnya saja. Nah, ini yang penting. Tadi ini sudah saya jelaskan yang di awal tadi. Nah, ini yang dimaksud teman Anda tadi. Ini kalau saya tambah efforts-nya di Keras, ini bagusnya dia semakin turun ya. Loss atau error-nya semakin menurun. Dengan demikian akurasinya kan berarti kebalikannya. Semakin error-nya turun, akurasinya naik. Nah, pertanyaan Anda, apakah efforts ditambah semakin menjamin? Ya paling tidak tetap atau lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Dia akan turun atau kalau sudah nggak bisa lagi dia akan tetap. Nah, ini karena sudah dioptimasi di Keras kelebihannya ya. Jadi tidak ada naik turun di sini seperti yang dulu saya lakukan ketika masih native. Ini ketika sudah ada Keras, ada TensorFlow, ini bikin paper kan lebih cepat lagi. Jadi nggak terlalu pusing ya. Tinggal nyari data-data yang mau diprediksi saja. Oke, nah ini sudah waktu hasil proses pelatihannya, kan langsung bisa memprediksi 2 tahun. Nah, misalnya untuk waktu pelatihannya untuk memprediksi tahun 2017 dan 2018 seperti ini. Targetnya yang warna biru, hasil Kerasnya yang merah. Ini errornya, kan sudah mendekati ya, sudah cukup bagus ya. Dan demikian waktu uji cobanya ini ya, waktu textingnya kan juga performanya sudah lumayan. Nah, ini kan, nah kalau ditampilkan di sini proses pelatihannya sekian, waktu uji cobanya memang agak menurun akurasinya tapi masih di atas 90% ya. Dan ini tidak dibandingkan, sudah jadi satu paper ya. Kalau dibandingkan dengan algoritma lain, misalnya pakai TensorFlow tadi ya, atau pakai ELM, Extreme Learning Machine, atau Support Vector Machine, jadi paper lagi ya. Jadi untuk mahasiswa saya kira juga sama. Jadi kalau Anda mau riset,
secara algoritma, salah konsep dipahami dulu, nanti Anda tinggal datanya yang mau dianalisis ya. Jadi seperti itu, ini untuk contoh realnya, dan codingnya juga sudah saya kirim ke Anda itu. Codingnya tadi sudah saya kirimkan ke Anda. Itu biasanya saya kumpulkan di paper-paper ini ya. Ini yang ikan, ya ini ya. Pengangguran. Ini juga sudah saya buat untuk buku saya ini. Ini step by stepnya, dan itu sudah saya kirim skripnya. Anda bisa coba di grup tadi ya. Ini grupnya yang mana sudah. Oke, sambil nunggu keluar. Nah ini sudah keluar. Kalau ada yang mau tanya lagi boleh ya. Ini sambil nunggu. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan, kuncinya kalau yang ini ada di normalisasi ya. Karena data tingkat pengangguran terbuka kan dalam persen. Persen artinya 0 sampai 100. Semakin tinggi berarti kalau 100% berarti dari semua angkatan kerja semua nganggur. Itu kalau 100%. Kalau 50% berarti ada seharusnya angkatan kerjanya sebaik separuh, berarti separuh nganggur ya. Nah, berarti supaya menjadi kemampuan neural kan 0 sampai 1. Nah, dia harus dinormalisasi nih. Ini cara normalisasi ini sudah cukup umum di internet, biasanya pakai rumus ini ya. Normalisasi datanya. Ini sudah saya bikinkan library, function. Saya bikinkan function atau prosedur untuk menormalisasi. Jadi data minimal dan maksimalnya dan data yang berjalan. Sudah, nanti return-nya ini sudah hasil normalisasi ya. Loh Pak, nanti yang hasil prediksinya kan dalam persen. Nah, nanti sebelum dibandingkan dengan target, di denormalisasi lagi. Nanti ada prosesnya waktu mau dibandingkan dengan target, dilakukan denormalisasi ya. Ini cara plotting errornya juga sudah ada. Waktu ini sebelum ini lah. Nah ini, jadi sebelum dibandingkan dengan target atau observed data ya, predicted value dibandingkan dengan target value ya. Ini caranya di denormalisasi dulu. Ya dia aljabar kebalikan dari rumus normalisasi. Ini saya kembalikan pakai aljabar, ketemu ini ya. Sudah. Setelah dapat hasil denormalisasinya baru dibandingkan. Ya, baru dibandingkan Y prediksi. Sudah dibandingkan nanti di plotting. Datanya dibandingkan ini. Ya, tadi saya tampilkan di slide kan ini. Terus Anda lakukan untuk proses pelatihan dan pengujian, nanti selesai dapatlah ini ya. Dapat mean square error, mean absolute percent error, dan lain-lain yang saya cantumkan di sini. Nah, gitu saja prosesnya. Jadi sebenarnya kuncinya ada di simulasi. Jadi satu simulasi, satu paper. Kalau satu ini mahasiswa berarti satu simulasi, satu mahasiswa lulus. Tapi biasanya sih beda metode. Jadi anak-anak biasanya seperti ikan kemarin yang sudah dikerjain Faisal ya, yang lulus tahun berapa itu, dia pakai support vector mesin ya. Kemudian saya ganti metodenya pakai CNN, nah, gitu kan tidak apa-apa ya. Kalau Anda misalnya ini dipakai untuk data prediksi pengangguran, nanti Anda kembangkan lagi untuk prediksi cuaca, prediksi penjualan, produksi dan lain-lain. Anda tinggal nyari datanya di perusahaan ya. Dan lain-lain, saya kira seperti itu. Mungkin hari ini kita sudah menyelesaikan untuk neural, butuh 3 pertemuan ya. Tapi saya kira CNN sama Keras itu cukup populer. Dan saya kira masih sekian tahun ke depan juga masih jadi andalan para peneliti. Ini pun kalau Anda suka misalnya microcontroller, robotika, ya, drone, itu bisa digabung. Jadi nanti algoritma ini tadi, mungkin yang CNN ya, yang CNN yang kemarin kita pelajari untuk klasifikasi ikan, itu kan bisa untuk pengenalan objek.
Itu Anda taruh di drone, nanti drone-nya bisa mengenali objek. Dia sambil terbang, bisa mengenali objek di bawahnya ya. Atau robot. Ya, ini saya juga lagi kembangkan yang robotnya pakai laptopnya ikut jalan, nanti dikasih mekanik robot untuk pengenalan objek. Itu bisa pakai CNN yang kemarin. Nah, kalau yang prediksi ini kayaknya lebih banyak di kayak gini-gini ya. Kalau mau dikontrol bisa, tapi yang pakai PID ya. Tuning parameter PID bisa Anda gunakan pakai Keras ini. Di internet sudah cukup banyak contohnya. Jadi itu bagi yang minat saja ya. Tapi secara umum saya sudah menjelaskan konsep Kerasnya, nanti aplikasinya bisa di mana saja ya. Termasuk di kontrol ya. Untuk kontrol motor, kontrol suhu dan sebagainya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri. Untuk minggu depan kita sudah tidak belajar neural sesuai di buku itu, tapi Anda untuk project-nya untuk sudah bisa dicicil. Kalau Anda mau pakai neural bisa pakai yang itu, tinggal Anda ganti data-datanya. Tapi kalau Anda mau nunggu yang pembahasan terakhir, kita yang terakhir di bukunya Modern AI, itu kan ada Natural Language Processing ya. Itu saya sendiri masih belajar. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng saja. Jadi kan dulu waktu kita di awal kan di buku wajibnya ya. Di buku wajibnya ada NLP, Natural Language Processing ya. Itu saya kira 2-3 pertemuan baru bisa ya. Jadi di buku ini gongnya ini sekarang sudah ada Natural, ini yang paling gongnya, language processing, NLP ya. Ini kan Anda bisa gabungkan dengan data-data dari media sosial ya, ngambil data dari Twitter dan lain-lain, Facebook. Nah, ini kan di buku ini sudah pakai Natural Language Processing. Ada di bab berapa? Seingat saya agak terakhir-terakhir ya. Di bab-bab terakhir dari Anda lihat di ininya deh, di daftar isinya. Jadi kita pertemuan terakhir kita bahas NLP, tapi kalau di antara Anda sudah dapat project, sudah bisa Anda selesaikan projectnya ya. Di sini dia masuk di masuk di communicating, perceiving, dan achieving. Nah, ini ada Natural Language Processing ya. Jadi kita langsung ke sini. Jadi setelah neural kalau di buku kan masuk di learning ini tuh. Ini tapi kita nggak mungkin bahas semua, terlalu banyak dan nanti Anda malah bingung. Maka kita fokus yang artificial neural network, tapi kekiniannya adalah deep learning. Kemudian di pertemuan yang terakhir nanti mungkin di 2-3 pertemuan yang terakhir pakai NLP semua ya. Jadi ada text classification, nah ini cukup menarik menurut saya ya. Ada machine translation, ada speech recognition ya. Chatbot itu kan sudah pakai NLP ya. Ini manfaatnya cukup banyak kalau Anda bisa bikin yang bagus dan dibeli perusahaan. Itu kan bisa menggantikan operator ya. Sekarang kan kalau Anda masuk ke web-webnya misalnya Jagoan ya, atau Jagoan Hosting ya, atau yang lain, kan yang menyapa adalah chatbot. Nah, chatbotnya ini kalau dia seperti mengerti bahasa kita, dia sudah memanfaatkan ini ya, text classification dan lain-lain. Machine translation, speech recognition, apalagi kalau Anda gabung dengan suara dan sebagainya. Ini NLP, saya sendiri masih belajar, tapi nanti ada step by step-nya dari basic yang supaya mudah Anda terapkan. Saya kira itu, jadi kita sudah menyelesaikan yang untuk deep learning-nya. Dan harapan saya dari awal sampai deep learning sudah ada gambaran Anda mau ngerjain apa, tinggal nyari datanya. Kalau Anda lagi jalan-jalan ke mall, tinggal nyari video, dapat image, bisa dianalisis pakai metode yang sudah saya ajarkan. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita tinggal menyelesaikan yang NLP atau Natural Language Processing. Nanti kita lihat sejauh mana ya kita bisa terapkan di implementasi yang mungkin sederhana sampai yang kita bisa. Oke, semoga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.